Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Amiruddin, Sarjana Pendidikan Islam, Magister Pendidikan Islam, serta teman-teman yang berbahagia. Baiklah, perkenalkan nama saya Mardiana, NIM 202015313136 dari kelas 3 MPIA. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Progresivisme dan Perennialisme untuk memenuhi tugas mata kuliah Filsafat Pendidikan. Baiklah, memasuki materi. Apa inti pokok ajaran progresivisme dan perennialisme dan apa perbedaan ajaran dari dua aliran tersebut? Yang selanjutnya, bagaimana konsep pendidikan yang ditawarkan oleh progresivisme dan perennialisme, baik terkait dengan tujuan pendidikan, guru, siswa, kurikulum, dan lain-lain. Baiklah, inti pokok ajaran progresivisme aliran atau teori pendidikan progresivisme adalah teori pendidikan yang memfokuskan pentingnya pendidikan sebagai sarana kemajuan atau liberasi peserta didik. Progresivisme berfokus pada mendidik siswa dengan cara yang membuat mereka menjadi orang dewasa yang produktif, fungsi cekatan dalam dunia yang senantiasa berubah-ubah. Tokoh-tokoh aliran ini ada William James, John Dewey, dan Hans Feihinger. Pandangan progresivisme diuraikan berdasarkan pandangan ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Progresivisme sebagai aliran filsafat mempunyai watak yang dapat digolongkan menjadi yang pertama negatif dan diagnostis, yang berarti bersikap anti terhadap otoritarianisme dan absolutisme dalam segala bentuk. Yang kedua ada positif and remedial, yakni suatu pernyataan dan kepercayaan atas kemampuan manusia sebagai subjek yang memiliki potensi-potensi alamiah, terutama kekuatan self-regeneratif untuk menghadapi dan mengatasi sebuah problem dalam hidupnya. Inti pokok ajaran perennialisme. Konsep filsafat pendidikan perennialisme antara lain memiliki beberapa prinsip, diantaranya konsep pendidikan yang bersifat abadi. Inti pendidikan haruslah mengembangkan kekhususan manusia yang unik, yaitu kemampuan berpikir. Dalam membahas tujuan belajar, pendidikan ditujukan untuk mengenalkan keberadaan abadi dan universal pada siswa. Keberadaan abadi ini adalah fitrah yang menjadi bawaan peserta didik sejak dilahirkannya. Sedang dalam pendidikan Islam, model perennialisme lebih dekat dengan model pemikiran pendidikan Islam perennialisme mazhabi, perennialisme esensialis, kontekstual, falsifikatif. Penerapan perennialisme dalam pendidikan agama Islam antara lain dalam menentukan tujuan pendidikan mengacu pada sumber kebenaran abadi, yaitu Al-Quran dan Hadis. Pewarisan budaya juga menjadi salah satu hal yang urgent dalam perennialisme. Hal ini bertujuan untuk terus melestarikan budaya masa lalu yang dianggap paling ideal. Dalam pemilihan metode yang banyak dipilih adalah metode pengajaran Nabi Muhammad dalam mengajarkan agama Islam. Kekurangan perennialisme adalah lebih mengutamakan tradisi dan pemikiran lama, menjadikan pembelajaran kurang begitu menarik. Siswa lebih banyak pasif karena pelajaran tidak didasarkan pada minat, kemampuan, dan potensi siswa. Sedangkan kelebihan perennialisme adalah prinsipnya dalam mewariskan kebudayaan lama sehingga pemikiran ulama terdahulu tetap bisa sampai dan dipelajari oleh peserta didik. Kelebihan lainnya adalah tujuan dari pendidikan perennialisme adalah untuk menemukan kebenaran, di mana dalam wacana Islam kebenaran adalah suatu fitrah yang akan tetapi ada di dalam diri manusia dan harus dipertahankan sampai kapanpun. Selanjutnya konsep-konsep pendidikan progresivisme. Yang pertama, tujuan pendidikan. Progresivisme berkaitan dengan tujuan pendidikan, maka aliran progresivisme lebih saat ini memberikan pengalaman empiris untuk peserta didik. Jadi terbentuk pribadi yang selalu belajar dan melakukan, maksudnya pendidikan untuk memberikan banyak pengalaman untuk peserta didik dalam upaya pemecahan masalah sehari-hari. Selanjutnya, kurikulum pendidikan progresivisme. Dalam pandangan progresivisme, kurikulum merupakan tentang program pengajaran yang dapat mempengaruhi anak belajar secara edukatif, baik di lingkungan maupun sekolah.
di luar, menurut Amir Ma'ruf pada tahun 2012. Belajar dalam pandangan progresivisme. Menurut aliran progresivisme, belajar dilaksanakan berangkat dari asumsi bahwa anak didik bukan manusia kecil. Ini manusia seutuhnya yang memiliki ampuh saya untuk berkembang, yang berbeda kemampuannya, aktif, kreatif, dan dinamis, serta punya motivasi untuk memenuhi kebutuhannya. Dalam konteks ini, belajar semestinya dilaksanakan dengan memperhatikan berbagai potensi yang dimiliki oleh anak didik. Peran guru dalam pendidikan progresivisme, yaitu dalam pandangan progresivisme terdapat perbedaan antar guru dan siswa dalam kegiatan pembelajaran. Selanjutnya, konsep pendidikan perennialisme. Tujuan pendidikan Islam menurut perennialisme sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, perennialisme merupakan paham yang menempatkan nilai pada supremasi kebenaran tertinggi yang bersumber pada Tuhan. Peran pendidik dan peserta didik. Perennialisme memandang peserta didik sebagai makhluk rasional, sehingga pendidik mempunyai posisi dominan dalam penyelenggaraan kegiatan pembelajaran di kelas dan membimbing diskusi yang memudahkan peserta didiknya. Kurikulum pendidikan Islam menurut perennialisme. Kurikulum yang digunakan dalam perennialisme adalah yang berorientasi pada mata pelajaran atau subject centered. Bentuk kurikulum ini merupakan desain paling populer. Metode pembelajaran pendidikan Islam menurut perennialisme. Sedang metode pendidikan yang dianjurkan dengan menggunakan metode dalam bentuk diskusi untuk menganalisis buku-buku yang tergolong karya besar, terutama karya filosof terkemuka seperti Plato, Aristoteles, dan lain sebagainya. Selanjutnya, yang ketiga, menurut analisis Anda, apakah konsep pendidikan progresivisme dan perennialisme bisa diterapkan tidak di dalam dunia pendidikan di Indonesia? Dan tolong jelaskan. Menurut pendapat saya, konsep pendidikan progresivisme dan perennialisme bisa saja diterapkan di Indonesia. Dan tentu saja hal tersebut memiliki kelebihan maupun kekurangan masing-masing. Seperti yang kita ketahui di dalam dunia pendidikan, perennialisme memandang bahwa tujuan utama pendidikan adalah untuk membantu siswa dalam memperoleh dan merealisasikan keberadaan yang abadi. Aliran ini menilai bahwa kebenaran bersifat universal dan konstan. Namun, perlu kita ketahui bahwa untuk mencapainya adalah dengan melatih intelek dan disiplin mental. Kelemahannya di sini adalah menerapkan disiplin mental yang seperti kita ketahui bahwasannya di Indonesia, negara kita ini memiliki hak asasi manusia, yang jika mental seseorang yang dilatih atau otoriter mental yang mungkin kurang efektif dalam lingkungan masyarakat Indonesia yang memiliki hak dan kebebasan masing-masing individu. Sedangkan perennialisme pendidikan berpusat hanya pada guru yang berfokus pada ide-ide abadi dan kebenaran universal, seperti guru sejarah, agama, sastra, dan hukum sains yang dapat memperkuat gagasan universal yang berpotensi memecahkan masalah. Mungkin ini dapat diterapkan di Indonesia. Baik, sekian penjelasan materi dari saya. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.